Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan WiFi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Tadarus Alkitab kita ada di malam minggu ini, ya. Keren ya, kita malam mingguan membaca Alkitab. Ya, kelihatan ketika saya pindahkan ke Sabtu, viewernya memang agak menurun, saudara ya. Biasanya tadarusan kita sekitar 200-an ke atas, 300-an ya. Ini sekarang 100 ke 200 saja susah sekali ya. Tapi it's okay, ya. Berarti saudara yang masih mengikuti, saudara yang benar-benar radikal luar biasa. Nggak peduli malam minggu atau enggak, saudara masih mengikutinya, berarti saudara punya kehausan, gitu ya. Entah langsung live streaming atau pas siaran tundanya, itu bukan isu ya. Tapi saudara masih mau mengikuti tadarusan ini, berarti saudara rindu untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan ya. Dan kita akan hari ini membahas Yesaya 9 ya. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan kami hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga ayat-ayat yang kami baca semakin terang dan menjadi berkat buat setiap kami. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kita siapkan saudara ya, Yesaya pasal yang ke-9 ya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Yesaya pasal yang ke-9, ada di atasnya pasal 8 ayat 23, tapi perikopnya nih perikop yang nyambung dengan Yesaya 9, makanya saya taruh di tadarusan hari ini ya. Kelahiran Raja Damai, pasal 8 ayat 23. Tapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan ke dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, di atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan bersuka cita yang besar. Mereka telah bersuka cita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang telah menekannya, dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Perikop berikutnya, murka Tuhan terhadap Efraim. Saudara minta maaf ya kalau ada noise di luar, karena saya rekaman agak siang gitu ya. Biasanya kalau nggak malam, pagi-pagi. Ini sudah ada tukang di samping rumah saya yang sedang kerja, jadi ya mungkin suaranya noise masuk ya. Jadi mohon dimaklumi. Belum burung-burung saya. Murka Tuhan terhadap Efraim. Ayat 7. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Rezin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat, mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting. Pada satu hari juga, tua-tua dan orang-orang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang yang dikendalikan mereka adalah kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal, sekalipun semuanya itu terjadi. Murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Sebab kepasikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan, sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan tapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri tapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, tangannya masih teracung. Haleluya. Nah, apa yang kita bisa dapatkan dalam Yesaya pasal yang ke-8 ini, saudara? Ya. Tentu Yesaya pasal 9 ya. Pasal 9 tentu adalah nubuatan kelahiran Raja Damai ya, yang kita orang Kristen mengimani ini sudah digenapi dalam diri Yesus. Tapi tentu orang Yahudi tidak mempercayai ini. Mereka masih menantikan yang disebut dengan Mesias mereka ya. Dan kalau Bapak Ibu ikuti seminar saya tentang Yerusalem di hari Rabu kemarin ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, pertinggalnya masih ada. Jadi kalau kita mau lihat yang live di channel YouTube ini, maka ketika masuk The Warriors channel YouTube
ini, Bapak Ibu cari playlist yang live begitu ya. Maka di live itu biasanya ibadah Minggu Raya live, juga seminar live, program saya ibadah online tengah minggu di hari Selasa juga live. Jadi tentu nggak bisa dicari di kolom atau playlist video, tapi ada di live. Nanti Bapak Ibu bisa cari, di situ ada banyak pengajaran. Dan kemarin saya seminar perdana tentang seminar bulanan Yerusalem. Saya bicara bahwa orang Israel itu masih menantikan Mesias, dan bagi mereka Mesias itu harus datang di Yerusalem, ya. Maka mereka mempertahankan Yerusalem itu mati-matian hari ini, paling tidak mereka berusaha menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel modern, ya. Dan mereka tidak percaya Yesaya 9 ini sudah digenapi dalam diri Yesus. Jadi kita dengan Israel itu hari ini berbeda perjanjian baru. Kalau perjanjian lamanya ya di pasal 9 ini kita sama, ya ayatnya sama, ya. Tapi kita memahaminya beda karena kita sudah diterangi oleh perjanjian baru. Ya soal seorang raja. Ini kan ada lagunya ya. Saya masih ingat banget ini Yesaya 9 ayat 5 ini. Saya zaman dulu masih ada di gereja lama. Ya, saya sebut aja ya gereja saya ya, GPIB, ya, Gereja Protestan Indonesia Barat ya. Tepatnya di GPIB Sangkakala Kebun Jeruk di Komplek Kodam ya, karena saya besar di sana, lahir di sana. Itu kalau GPIB itu kerennya itu ada Pesparawi atau Pesta Paduan Suara Gerejawi antar GPIB, antar gereja gitu ya, yang dilakukan misalnya oleh Mupel atau wilayah Jakarta gitu ya. Kemudian bikin Pesparawi, atau Jakarta Barat dulu bikin Pesparawi. Jadi gereja-gereja GPIB di wilayah Mupel Jakarta Barat itu ikut lomba, nanti yang juara dibawa ke tingkat provinsi dan seterusnya sampai nanti tingkat nasional ya. Jadi kami itu yang di sana itu memang terbiasa kalau aktif di gereja ikut paduan suara gitu. Saya yang suaranya pelok dan slendro ini ya udah terbiasa baca partitur gitu ya. Dan saya masih ingat banget, saya selalu mendapatkan suara laki-laki tenor ya, bukannya alto, bukannya bass ya. Jadi kalau bass dulu bong 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 gitu ya, saya selalu ditaruhnya di tenor, mungkin karena cempreng suara saya ya. Dan lagu yang membuat gereja saya dulu ya, sempat sampai saya lupa ya. Kalau di Jakarta Barat itu juara 1, tapi kalau di Jakartanya itu juara 3 kalau tidak salah ya. Atau Harapan 1, saya lupa lah saudara ya. Ya. Itu salah satu lagu wajibnya yang dinyanyikan tuh dari Yesaya pasal 9 ayat 5 ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Itu lagunya cuma segitu, tapi dimainkan dengan pecah suara ya, terus diulang beberapa kali, itu jadi keren banget. Dan saya dulu punya pelatih paduan suaranya yang sekarang juga masih jadi majelis di sana, itu saya panggilnya Bang Tony Sianipar ya. Itu dulu adalah salah satu penyanyinya Elva Singers ya. Dan memang Bang Tony ini memang juaranya lah kalau soal untuk mengaransemen lagu-lagu paduan suara gitu ya. Dan beliau dulu yang ngajarin ya. Kami manggilnya Bang karena memang usianya ya tidak terlalu jauh ya dengan kita-kita. Dan juga istrinya itu dulu guru sekolah minggu saya. Saya biasa manggil Kak, masa manggil suaminya Om, kan nggak lucu gitu ya. Jadi dan rumah kami itu ya saat itu satu di komplek ya. Sekarang beliau sudah punya rumah di luar komplek ya. Dulu istrinya itu bahkan ya cuma beda beberapa rumah dengan saya. Adik dari istrinya ini teman main saya gitu ya. Jadi kami cukup dekat lah ya, tidak bisa dibilang dekat banget tapi cukup dekat lah. Apalagi dalam komunitas gereja ya, karena gerejanya jemaatnya kebanyakan di satu komplek yang sama ya, kami jadi sering dekat karena sering kumpul di gereja dan lain sebagainya.
Nah, Yesaya 9 ayat 5 ini kan menubuatkan soal itu ya, soal kelahiran Mesias yang kita imani dalam diri Yesus. Makanya kita mengatakan Yesus itu Raja Damai, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, itu ya dari ayat ini. Ya tapi orang Yahudi belum. Ya, sebagaimana kita dong dengan orang Yahudi? Ya kita mengasihi mereka saja, saudara. Jangan kita juga jadi musuhan juga gitu ya. Dan juga ya bagi saya ya nggak usah terlalu menempatkan orang Yahudi itu kastanya lebih tinggi dari kita. Kita tuh orang Kristen begitu gitu ya. Itu apa namanya, menganggap kita tuh inferior, Yahudi itu superior. Jadi kita menempatkan Yahudi itu lebih tinggi dari kita. Ini mental kita tuh mental kolonialisme gitu, mental yang dijajah gitu. Nggak tahu ya. Kita itu sama orang bule aja kadang-kadang minder gitu ya. Padahal ya kita siapa gitu ya, sama aja gitu ya. Bahkan orang bule apa namanya, saya terbuka dengan pandangan bahwa kita tuh setara gara-gara saya ada kesempatan, ada berkat Tuhan ya. Saya pernah bersaksi, ada seorang pengusaha mengundang saya ke Australia, tepatnya ke Perth. Saya masih ingat namanya Pak Gunawan gitu ya. Itu orang kaya raya, orang Indonesia yang kaya raya di Perth sana. Kalau saudara tinggal di Perth, ya saudara pasti aktif di Perth, bergereja di Perth. Mungkin nama ini tidak asing karena memang kaya raya. Dia juga gembala, dia punya gereja juga. Gereja loh saudara ya, di Australia sana. Bentuknya gereja, jadi dia beli gereja lama ya, yang sudah ratusan tahun, yang tidak lagi dipakai karena jemaatnya nggak ada. Dia beli gedungnya, terus dia buat gereja di situ. Ini keren banget sih ya. Saya pengen lihat gerejanya, keren banget ya, gereja bangunan kuno begitu. Dan dia pengusaha kaya, orang kaya di sana. Dan yang membuat saya akhirnya dengan orang bule, orang barat itu yang kulit putih itu, akhirnya saya jadi tidak terlalu bermental yang dijajah, karena Pak Gunawan ini punya pembantu, tepatnya tukang kebun, yakni orang bule. Dan orang bulenya tuh udah tua, saudara. Jadi seperti sekarang kita punya tukang kebun kakek-kakek gitu, saudara ya. Ini kan nggak ada di benak saya. Saya sudah ada kesempatan beberapa kali ke luar negeri, tapi belum pernah tinggal di rumah orang kaya Indonesia yang punya pembantu bule gitu, belum pernah. Sopirnya pun bule, belum pernah, saudara ya. Jadi kalau ke luar negeri misalnya ya saya tinggal di hotel gitu ya, terus naik taksi gitu ya. Jadi nggak pernah gitu ya tinggal bermalam selama hampir seminggu atau 2 minggu gitu di rumah orang ya. Dan apa namanya, saya lihat beberapa kali bertemu dengan tukang kebun, sopir, yang orang bule gitu ya. Yang saya tahu sebelumnya ya kalau di Indonesia ini orang bule jadi turis, dan saya pikir turis itu ya pasti punya uang banyak gitu ya. Otak saya begitu. Jadi saya agak risih juga. Saya manggilnya Sir ya. Karena saya pikir itu penghormatan gitu ya kepada si kakek bule ini yang jadi tukang kebun. Tapi saya lihat kok orang-orang Indonesia yang asli sana yang sudah kenal dengan Pak Gunawan dan tahu itu tukang kebunnya kok manggilnya nama saja gitu ya, padahal lebih tua gitu ya. Saya kira berubah jadi manggil nama aja gitu ya, saudara ya. Nggak lagi manggil Sir di awal gitu ya. Dan agak canggung juga melihat dia motong-motong rumput ya. Canggung juga dia nyiramin pohon ya. Ketika dia bahkan saking canggungnya saya sampai-sampai ketika dia bersihin kolam ikannya rumah pengusaha kaya ini, saya sampai nemenin, ngajakin ngobrol gitu saudara ya. Karena saya masih risih kok ada bule jadi orang yang disuruh-suruh begitu gitu ya. Nah, kita Indonesia tuh begitu terhadap orang Yahudi juga begitu. Sehingga semua yang berbau Yahudi tuh kayaknya gimana gitu. Sampai ada gereja yang semuanya berbau Yahudi ya. Pakai jubah ala-ala Yahudi, pakai stola ala-ala Yahudi, ya, pakai pakaian ala-ala Yahudi, pakai bendera ala-ala Yahudi, ya boleh-boleh saja lah saudara ya. Kayak di gereja kami juga misalnya ada banner-banner Jehovah Jireh, Jehovah Sekenu ya, Jehovah Rafa ya. Itu kan bahasa Ibrani, tapi kan maksud saya itu bukan menjadikan gereja saya gereja Yahudi, ya biasa aja ya. Saya sempat gara-gara foto-foto di gereja saya itu, saya sempat dihubungi oleh beberapa orang yang berbeda-beda yang menawarkan, Pak mau nggak beli tabut perjanjian ya? Beli tabut perjanjian, saya bilang gitu. Iya Pak, ya saya usahanya salah satunya ya membuat tabut perjanjian, jadi replika lah gitu ya. Jadi buat dari kayu sedemikian rupa ya,
bukan dari styrofoam ya, dari kayu ya saudara ya. Jadi itu memang bagus sekali, harganya tuh bukannya jutaan tapi puluhan juta ya, dengan ukuran yang kurang lebih sama. Jadi itu kalau dipikul bisa. Jadi kalau styrofoam kan untuk waktu tertentu akhirnya hancur ya, ini bisa kuat Pak ya. Juga di catnya, cat emasnya juga beberapa lapis dan cat yang terbaik gitu ya. Dan saya lihat memang di fotonya bagus, dan saya pernah melayani di beberapa gereja, ada tabut perjanjian juga, jangan-jangan orang ini. Tapi yang menawarkan saya itu bukan dia doang, tapi ada beberapa. Karena melihat tadi ya, wah ini gereja yang ala-ala Yahudi nih gitu ya. Ada yang menawarkan juga kaki Dian misalnya. Ya. Nah kalau bagi saya sih, itu buat apa gitu ya. Kalau harganya misalnya cuma 100.000 mungkin saya beli, tapi harganya itu puluhan juta gitu ya. Bagi saya puluhan juta itu belum make sense untuk dibeliin hal-hal seperti itu ya, nggak ada urgensinya gitu ya. Mendingan puluhan juta ya saya tabur aja gitu ya buat rekan-rekan yang membutuhkan atau gereja-gereja lain yang membutuhkan, atau bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, misalnya pelayanan kita di lapas, pelayanan kita di Polres dan seterusnya ya, atau membantu jemaat yang memang sedang kesulitan ekonomi dan seterusnya gitu, daripada beli tabut perjanjian. Tapi hari-hari ini banyak kan saudara yang gereja seperti itu, yang modelnya seperti itu. Kenapa ya? Karena memang kita inferior, kita tidak percaya diri bahwa kita ini Kristen Indonesia yang bisa juga menjadi kebanggaan gitu ya. Jadi dalam konteks tadi ya kita belajar bahwa ya kita nggak harus gitu ya, harus menjadi keyahudian gitu ya. Sebab ya tadi ya, dalam iman Kristen meskipun Yahudi itu ya nggak percaya Yesus ya, Yahudi itu ya biasa aja, dia sudah menolak Yesus, jadi tidak ada lagi privilege mereka. Kita tuh bahkan lebih mulia ya hari ini dibandingkan orang Yahudi, karena kita itu yang tadinya nothing sekarang ini diangkat jadi anaknya ya, jadi biji matanya, kan luar biasa ya. Ada masanya nanti kita berakhir dan Tuhan akan berperkara kepada Israel dan memulihkan Israel sesuai dengan janjinya. Tapi hari-hari ini ya di mata Tuhan, kalau bicara mengenai umat perjanjiannya adalah orang percaya. Sebab hari ini orang Israel hari ini ya tidak percaya kepada Yesus. Tapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun Tuhan berperkara ya. Makanya nanti di dalam akhir zaman ada 144.000 orang Israel yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan ya. Dan itu nanti yang menjadi penggenapan janji Tuhan di dalam PL, bahwa Tuhan akan memelihara perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub ya. Tapi hari ini kita masih ada orang Kristen, masih ada umat perjanjian. Kita yang percaya kepadanya tidak binasa, itu perjanjian saudara, perjanjian darah Yesus lagi saudara ya. Jadi hari-hari ini Tuhan lagi berperkara kepada kita. Ada masanya nanti gereja akan diangkat ya, rapture, dan Tuhan berperkara kepada Israel dalam kerajaan 1000 tahun. Itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Intinya bahwa nggak usahlah kita menjadi orang Kristen yang terlalu mendewakan Israel begitu ya. Biasa aja gitu ya. Tapi juga jangan mengutuki Israel, jangan jumawa juga. Sebab biar bagaimanapun di PL mereka adalah umat pilihan Tuhan, dan saya percaya nanti ada waktu di kemudian hari di masa depan Tuhan akan memulihkan perjanjiannya dengan Israel ini ya. Jadi Yesaya pasal 9 ini ya bicara soal nubuatan yang kita imani sudah digenapi oleh Yesus. Kemudian kalau kita baca tadi juga perikop berikutnya di Yesaya 9, ada murka Tuhan terhadap Efraim, terhadap Israel ya. Di mana ya Israel itu congkak, Israel itu begitu angkuhnya ya. Israel itu juga tidak menghormati Yehuda. Kalau nggak menghormati Yehuda berarti nggak menghormati Yerusalem. Kalau nggak menghormati Yerusalem berarti nggak menghormati Bait Allah. Kalau nggak menghormati Bait Allah yang di Yerusalem berarti tidak menghormati Shekinah Glory, hadirat Tuhan di sana. Ya. Itu yang membuat Tuhan murka terhadap Efraim. Sekali lagi saudara, kalau saya ngomong Efraim, ini bukan saja bicara mengenai satu suku Israel, tapi dalam konteks ketika Israel sudah pecah jadi dua. Ada kerajaan Israel Utara dan juga Israel Selatan yang kita kenal sebagai bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ini terdiri dari suku Yehuda, suku Benjamin, dan beberapa orang Lewi. Ya. Karena orang Lewi itu kan ada di utara juga ada di selatan. Sedangkan Israel Utara yang 10 suku itu kemudian oleh banyak nabi-nabi yang melayani Tuhan di Yehuda,
disebut sebagai Efraim. Kenapa? Saya ulangi lagi di tarusan kemarin sudah saya sampaikan. Karena bangsa atau suku Efraim ini punya warisan tanah itu yang berbatasan langsung dengan Yehuda, ya, dan juga Benjamin. Makanya mereka dianggap sebagai representasi dari Israel. Sehingga nabi-nabi yang ada di PL, kalau dia melayani orang Yehuda, dia menyebut Israel yang sudah berpisah dengan mereka ini, yang sudah menjadi musuh ini sebagai sebutan Efraim. Karena di luar Yehuda, yang paling dekat adalah tanah warisan Efraim ini. Jadi, dengan begini, kita tahu bahwa Israel yang sudah memerangi Yehuda akhirnya dimurkai Tuhan. Maka ya, dengan paham ini ya, meskipun seperti saya bilang tadi, saat ini perjanjian yang sedang Tuhan jalankan itu perjanjiannya dengan orang percaya, orang Kristen. Ya. Tuhan tidak terlalu gimana dengan Israel yang hari ini, tapi dia tidak lupa janjinya. Dia akan berperkara nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, meskipun demikian, kita juga, meskipun ya saya tidak menyarankan kita terlalu melebih-lebihkan Israel yang sekarang. Kita nggak usah lah jadi kayak orang Israel sekarang. Penampilan banyak pendeta kayak rabi-rabi hari ini ngapain, saudara ya? Ya, rabi-rabi itu tidak percaya kepada Yesus ya. Hal-hal yang berbau Yahudi itu, kalau kita agak condong ke Yahudi, Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Ya, itu fakta. Dan sejak awalnya memang meskipun meskipun kekristenan dikembangkan dari wilayah Yerusalem, ya, tapi itu nggak lama, saudara. Ya, itu nggak sampai 1 abad, ya, karena kita tahu di zaman akhir abad pertama, di zaman Yohanes saja, ya, Yohanes kan rasul Tuhan terakhir yang masih hidup kan. Yohanes itu matinya bukan di wilayah Israel. Dia bahkan Wahyu itu ditulis di Pulau Patmos. Pulau Patmos itu di wilayah Turki sekarang ini, di wilayah Asia Kecil yang berbatasan dengan Eropa, dengan Yunani, saudara. Jadi kekristenan itu sejak abad pertama itu sudah berkembang, ya. Bukan ada di wilayah Timur Tengah, bukan ada di wilayah Israel lagi, tapi sudah berkembang ke Eropa. Jadi kalau memang dikatakan kekristenan kita ini berbau Eropa, ya memang dalam sejarahnya begitu. Ya. Kekristenan yang masih ada dan berbau Timur Tengah itu ya kekristenan yang orang-orangnya tinggal di wilayah Israel, tapi nggak bisa dikatakan itu kekristenan yang benar juga, karena kalau kita baca sejarah gereja, ya rasul-rasul saja sudah diaspora jauh ke Eropa. Ya, Petrus mati di Roma, Paulus juga ada yang menginformasikan mati di Roma, ya, di Eropa sana. Jadi jangan juga kita jadi orang Kristen yang ala-ala Timur Tengah juga gitu ya. Kita jadi orang yang menganggap kekristenan yang dari ortodok misalnya itu yang paling benar ya, atau juga mengakui gereja Koptik yang paling benar. Enggak, saudara. Mereka punya budayanya sendiri ya. Apakah budaya kekristenan itu seperti itu? Ya tentu kalau dibandingkan dengan ortodok yang sekarang ya tidak, karena ortodok sudah beradaptasi dengan budaya kan ya. Tapi ya gaya style memang ya, dalam cara duduk, cara ngobrol, cara perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus yang sekarang kita lihat foto-fotonya ada di rumah saudara itu kan perjamuan kudus yang dilukis oleh Leonardo da Vinci, orang Eropa. Yang memang duduk budayanya, ada kursi gitu ya, ada meja. Tapi budaya Timur Tengah nggak begitu. Budaya Timur Tengah tuh lesehan, ya, di mana-mana lesehan ya. Ya seperti ya kalau kita makan di warung lesehan tuh duduk gitu ya, mejanya pendek doang ya, dan orang-orang bersandar pada bantal gitu ya. Itu perjamuan kudus yang terakhir ya, itu dilakukan begitu oleh Yesus. Jadi kalau ngomongin konteks gayanya, stylenya ya begitu, tapi bukan berarti kan itu yang ditekankan ya. Karena di Alkitab kita di Perjanjian Baru nggak ada penekanan bahwa perjamuan kudus ini harus dilakukan seperti itu ya. Yang penting kita makan roti dan minum anggur sebagai peringatan akan kematian aku. Itu yang kita tekankan ya. Sebab kalau ngomongin perjamuan kudus juga mestinya harus benar-benar anggur kalau kita harus menafsirkannya secara literal. Dan rotinya juga nggak bisa hosti, tapi harus roti yang tidak beragi, yang memang dimakan dalam perjamuan terakhir di momen Paskah oleh Yesus dengan murid-muridnya. Jadi intinya kita harus memposisikan diri kepada Israel dengan benar lah ya. Nggak usah lebay, terlalu
menganggap mereka lebih hebat sehingga kita, gaya kita, gereja kita, pakaian kita ke Yahudi-Yahudian gitu. Nggak perlu ya, nggak perlu pakai jubah-jubah. Ngapain ya, konteks Indonesia pakai jubah itu ya. Konteks Indonesia ya pakai batik, pakai kemben, pakai kebaya, itu kalau ngomong konteksnya gitu ya. Nggak usah kita jadi ke Yahudi-Yahudian ya. Seperti saya tuh awkward gitu ya, agak canggung juga kalau ketemu orang yang berbeda iman, yang muslim gitu, yang pakaiannya pakaian kayak ala-ala aki-aki di Timur Tengah sana gitu ya, pakai celana kuntung gitu ya, cuma 3/4, warnanya putih gitu ya, pakai baju jubah terusan ya, kadang-kadang pakai jubah doang dari baju daster begitu. Itu bagi saya aneh gitu ya. Itu kan konteks Timur Tengah sana. Di Indonesia itu bukan konteks kita ya. Bagi saya aja aneh. Makanya kalau sekarang ini saya melihat teman-teman saya, rekan-rekan hamba Tuhan, beberapa gereja yang saya tahu mulai ke Yahudi-Yahudian ya, pakai shola, pakai bahasa Yahudi ya, doanya pakai bahasa Yahudi ya. Terus kalau berkata-kata itu nggak mau nyebut nama Tuhan dan juga Allah, tapi Yahweh, Elohim gitu ya. Itu bagi saya terlalu lebay ya. Nggak begitu ya. Perjanjian baru yang ditulis oleh rasul-rasul dalam bahasa Yunani tidak pernah juga menyebut Tuhan dengan Elohim ya, tapi dengan bahasa Yunani Adonai ya, yakni Tuhan ya. Jadi ya sesuai ditulis dalam konteks budaya ya. Jadi ya ini terlalu lebay. Tapi juga bukan berarti kita bisa merendahkan Israel, karena biar bagaimanapun mereka adalah bangsa pilihan Tuhan juga ya. Jadi saya tuh netral aja gitu ya. Kalau Israel dalam konteks perpolitikan di Timur Tengah sana lagi buat rusuh ya, menembaki misalnya orang Palestina, ya saya bilang ini nggak benar. Tapi saya nggak berani mengutuki Israel. Sebaliknya juga kalau misalnya Israel diserang gitu ya sama Palestina, saya juga cuma bilang ini nggak benar, tapi nggak juga harus mengutuki atau membela Israel secara lebay gitu. Nggak ya. Sebab kalau Israel itu benar-benar umat pilihan Tuhan, maka Tuhan nanti yang membela mereka, bukan kita ya. Sama kalau kita juga dijolimi orang, nanti Tuhan pasti akan membela kita, bukan orang lain yang membela kita ya. Jadi harus punya iman yang benar. Dan kita posisikan ya, dalam konteks Yesaya 9 ini saya mendapatkan rema, kita harus posisikan Israel dengan benar. Jangan terlalu keyahudian dan juga jangan menganggap hina atau mengutuki Israel. Semoga diberkati saudara ya. Dan hari Minggu besok saya akan berkhotbah. Saya undang saudara yang tinggal di wilayah Serpong dan sekitarnya untuk join ibadah di apartemen Tripak di Gereja The Way. Dan kalau Bapak Ibu misalnya tinggal jauh dari Serpong, Bapak Ibu bisa mengikuti live streamingnya, ibadah online-nya di jam 11 di channel YouTube The Way di sini. Ya, kita sama-sama beribadah. Saya menyiapkan materi yang spesial buat saudara, pengajaran yang baik, ya, yang saya gumuli sungguh, dan tentu jadi berkat buat semuanya. Ya, kita akhiri, dan sebelum kita akhiri kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah tadarusan Yesaya pasal 9. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Kami percaya kami akan dimampukan Roh Kudus jadi pelaku firman, bukan cuma sekedar pendengar firman. Haleluya. Amin. Terima kasih ya buat semuanya. Kalau sudah diberkati, di share, di like, di subscribe ya. Bagikan kepada orang lain. Terima kasih buat doa saudara buat pelayanan kami di digital ini. Terima kasih juga beberapa saudara sudah menabur ya, persembahan untuk mendukung pelayanan kami ini. Tuhan yang membalaskan semuanya. Sampai jumpa di program Tadarusan Alkitab di Talk with Pase minggu depan. God bless you.